Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa Polinela yang dirahmati Allah SWT, segala puji bagi Allah yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir pada sore hari ini dalam agenda kajian rutin Masjid Al-Bana Polinela. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, mudah-mudahan Allah curahkan kepada kita rahmat serta hidayahnya, amin. Tak lupa salat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'un tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, karena sunnah-sunnah itulah yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita, tentunya atas izin Allah. Dan mudah-mudahan kita yang termasuk sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sirah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada beberapa pertemuan dan kali ini kita sudah masuk di sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, terjadinya sesuatu atau hadirnya antum di sini itu bukanlah suatu kebetulan. Jadi antum bisa sholat asar di sini, lalu duduk-duduk di sini, ada yang membaca Al-Quran, ada yang membaca Al-Ma'surat, zikir pagi petang, bahkan sampai sekarang ikut kajian, itu bukanlah suatu kebetulan, tetapi itu adalah hidayah dari Allah SWT. Itu adalah karunia dari Allah. Mungkin ada yang menunggu hujan reda, ya kan? Ada yang nunggu hujan reda, sambil nunggu hujan reda di masjid, ternyata ada kajian, akhirnya ikut. Nah, itu bukanlah suatu kebetulan, tapi itu adalah salah satu hidayah dari Allah. Mungkin antum lagi main teman-teman melewati masjid, tahu-tahu azan asar misalnya, tiba-tiba antum pengen sholat nih. Nah, itu adalah hidayah. Makanya ketika ada pikiran untuk melakukan kebaikan, maka lakukan seperti itu. Karena yang berhak memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang berhak mensesatkan seseorang itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu tidak bisa memberi hidayah. Contohnya siapa? Pamannya sendiri. Siapa nama pamannya? Bapak Abu Lahab, Abu Thalib, dua-duanya pamannya. Tapi Abu Thalib, paman yang menjaga beliau sejak kecil, paman yang disayang, itu di akhir hayatnya tidak mengucap la ilaha illallah, tidak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya Abu Thalib ini mati dalam keadaan kafir dan muslim. Makanya kata Nabi, sesungguhnya ayahku dan ayahmu masuk ke dalam neraka. Nah, kata ayahku di sini maknanya adalah paman. Jadi bukan ayah kandungnya, seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, jadi kita akan membahas biografi Umar bin Khattab. Saya tidak yakin kalau selesai satu pertemuan, mungkin bisa 2 atau 3 pertemuan ini ya. Nah, ada beberapa sabda hadis dari Rasulullah SAW tentang Umar bin Khattab. Yang pertama dari hadis riwayat Tirmizi nomor 3663, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak tahu berapa lagi aku hingga bersama kalian.
maka ikutilah petunjuk dari 2 orang setelahku. Beliau menunjuk pada Abu Bakar dan juga Umar. Artinya ketika Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi di dunia, atau ketika sudah wafat pada saat itu, maka beliau menyuruh yang menggantikan beliau itu Abu Bakar dan juga Umar. Artinya bisa menjadi perwakilan. Kita kan sudah bahas di pertemuan yang lalu. Jadi ketika ada seorang perempuan ingin mengunjungi Nabi, maka beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ketika aku mengunjungimu tapi engkau sudah tidak ada, atau aku yang tidak ada, bagaimana?" Kata Rasulullah, "Bertanyalah pada Abu Bakar." Seperti itu. Jadi menjadi wakil, seakan-akan apa yang diketahui Rasulullah itu juga diketahui Abu Bakar dan juga Umar, kecuali urusan langit dan juga wahyu. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar dan Umar adalah penghulu penduduk surga dari kalangan orang-orang dewasa, baik orang-orang terdahulu maupun yang akan datang, kecuali para nabi dan juga rasul. Artinya Abu Bakar dan juga Umar itu pemimpin yang ada di surga, penghulu yang ada di surga. Jadi Masya Allah. Makanya Abu Bakar dan juga Umar ini sahabat yang banyak sekali keutamaannya dibanding sahabat yang lain. Nanti kita akan membahas apa saja keutamaan dari Umar bin Khattab. Nah, kita mengenal Umar bin Khattab. Siapa sih Umar bin Khattab itu? Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang mengenal teman sebelahnya, mungkin ada yang mengenal sekedar mengenal namanya, mungkin ada yang tahu rumahnya, ada yang tahu nama orang tuanya, tapi jangan diperolok-olok ya. Biasanya kalau kecil itu nama orang tua dipanggil-panggil itu. Nah, beliau memiliki kunyah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Abu Bakar. Kunyah itu adalah panggilan penghormatan bagi seseorang, terutama bagi orang Arab. Nah, Umar bin Khattab ini memiliki kunyah atau nama panggilan, namanya Abu Hafs. Abu Hafs itu berarti bapaknya Hafsah binti Umar bin Abu Thalib, Umar bin Khattab. Nah, kita juga bisa memiliki kunyah. Misalnya nama ayah saya adalah Izzuddin, maka Aman Ibnu Izzuddin, seperti itu. Atau ketika saya memiliki anak namanya Ibrahim, berarti Aman Abu Ibrahim. Nah, itu namanya kunyah. Kalau Umar ini kunyahnya Umar Abu Hafsah. Jadi bapaknya Hafsah. Nanti ada anaknya yang banyak meriwayatkan hadis, namanya Abdullah bin Umar. Maka kunyahnya Ibnu Umar, seperti itu. Nah, kunyahnya Umar adalah Abu Hafs. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy. Jadi nasabnya Umar itu bertemu dengan nasab Nabi SAW pada kakek keempat, yaitu Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, Umar itu digelari, ada yang tahu gelarnya Umar? Apa gelarnya Umar? Bukan As-Siddiq. As-Siddiq mah Abu Bakar. Ayo, masa ada yang tahu? Awat, ada yang tahu Awat gelarnya Umar bin Khattab? Gelar beda sama kunyah ya, beda. Ayo, ada yang ngacung tapi ragu-ragu. Siapa? Al-Faruq, ya benar. Masa Iwan kalah, ini memalukan. Jadi gelarnya Umar bin Khattab adalah Al-Faruq, artinya pembeda. Kenapa kok pembeda? Karena ketika Umar masuk ke dalam Islam, yang lain itu pada takut untuk mengumumkan keislamannya. Karena ketika ada yang tahu kalau dia itu Islam, maka akan disiksa oleh orang kafir Quraisy. Tapi Umar berbeda. Ketika Umar masuk Islam, Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah agama yang kita yakini ini benar?" "Benar wahai Umar. Kenapa kita tidak mengumumkan keislaman kita di hadapan orang-orang kafir Quraisy?" Makanya pada saat itu Umar mendatangi sahabat-sahabat ketika dia kafir,
Contohnya adalah Abu Jahal. Jadi mengetuk pintunya Abu Jahal, ketika mengetuk pintunya rumahnya Abu Jahal senang karena belum tahu. Wahai saudaraku, ada apa dengan kau kemari? Kata Umar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya Abu Jahal kesel, kau telah murtad, tutup pintunya. Padahal bukan murtad, tapi mu'alaf. Jadi Umar itu mendatangi tempat-tempat yang dulu ia sering nongkrong lah. Jadi di tempat itu Umar itu selalu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi orang-orang pada kaget, Umar masuk ke dalam Islam. Itu hal yang mengherankan pada saat itu. Karena Umar itu sangat keras kepada Islam, sangat keras kepada Rasul. Nanti kita akan bahas ketika dia akan masuk Islam, dia itu sebenarnya ingin membunuh Rasul. Tapi ya itu, hidayah gak ada yang tahu. Nah, beliau dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah dalam tarikh khulafa. Jadi kalau Rasulullah SAW itu lahir pada tahun gajah. Nah, Umar itu lahir pada 13 tahun setelah tahun gajah. Artinya selisih umur dari Umar dan juga Rasulullah SAW itu 13 tahun. Kalau Abu Bakar kemarin berapa? Ada yang ingat? Berapa? 2,5 tahun setelah tahun gajah. Selisihnya 2,5 tahun sama Rasulullah SAW. Nah, sebelum masuk Islam, Umar itu termasuk orang yang paling keras memusuhannya kepada Rasulullah. Tadi sudah kita sampaikan. Kenapa? Karena Umar itu dididik oleh ayahnya, dididik dengan sangat keras. Jadi Al-Khattab ayahnya ini juga termasuk orang yang keras. Makanya Umar itu dididik keras dan ketika dewasa juga menjadi orang yang keras. Di sini dijelaskan tipe keras dan juga pemberani, berkulit putih, berbadan tinggi tegap. Bahkan dijelaskan dalam ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, itu ketika Umar menaiki kuda, itu kakinya hampir menyentuh tanah. Bayangkan, kuda yang tinggi besar itu, Umar ketika menaiki kakinya hampir menyentuh tanah, saking tingginya Umar. Apalagi ketika berbicara dan ketika memukul, menyakitkan. Di masa jahiliyah, ia didik oleh ayahnya Khattab dengan didikan yang keras, dibebani untuk menggembala untanya setiap hari. Jadi hari-hari yang melelahkan itu memberatkan. Dia pun sering mendapat pukulan bila pekerjaan tersebut ada yang kurang. Hal ini menambah kerasnya hati Umar bin Khattab. Jadi ayahnya juga tak kalah keras dari Umar bin Khattab. Nah, kita akan membahas nama-nama istri dan juga anak-anaknya Umar bin Khattab. Yang pertama, istrinya yaitu Zainab binti Mah'um, dinikahi pada masa jahiliyah. Nama anak-anaknya Abdullah, Abdurrahman dan juga Hafsah. Nah ini Abdullah bin Umar dan juga Abdurrahman dan juga Hafsah binti Umar. Makanya kunyahnya beliau adalah Abu Hafsah. Istri yang kedua adalah Malikah binti Jarwal. Anaknya adalah Ubaidullah. Umar kemudian mentalaknya. Jadi para sahabat itu memiliki istri 1, 2, 3, 4 itu biasa. Atau ketika ada istrinya sahabat itu, ketika ada sahabat meninggal, maka menikahi istri para sahabat itu hal yang biasa. Asalkan yang menikahi adalah orang yang sahabat yang soleh. Lalu istri yang selanjutnya Quraibah binti Abu Umayyah. Istri selanjutnya Ummu Hakim binti Al-Haris. Ini adalah jandanya Ikrimah bin Abu Jahal. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Jadi ketika Ikrimah bin Abu Jahal itu wafat, maka istrinya Ummu Hakim itu dinikahi oleh Umar bin Khattab. Istri selanjutnya adalah Zaidah binti Zaid. Anaknya adalah Ayat. Lalu Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Jadi Umar bin Khattab juga menantunya Ali bin Abi Thalib. Lalu istri yang terakhir adalah Luhyah, seorang perempuan dari Yaman, memiliki anak bernama Abu
saat itu ketika sudah dewasa. Umar menekuni bidang perdagangan dalam Khalifah Al-Faruq, menjadi duta bagi suku Quraisy. Jadi menjadi duta itu bukan orang sembarangan. Kalau kita di negara ada seorang duta dari negara lain, maka berarti orang itu orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berilmu, memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dan bangsa Arab itu sepakat menjadikan Umar sebagai penjaga keamanan, lalu keras memerangi Islam. Ini tentunya sebelum masuk dalam Islam. Nah, kita akan membahas masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar memeluk Islam pada usia 27 tahun 3 hari. Jadi masih muda ya termasuknya, usia 27 tahun. Setelah Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan Umar termasuk orang yang ke-40 masuk ke dalam Islam. Nah, ketika Umar masuk ke dalam Islam, maka Umar menemui Jamil bin Ma'mar al-Jumhi. Jadi teman-teman, zaman sekarang kalau ada berita itu mudah tersebar, iya enggak? Misalnya ada berita kecelakaan kereta kemarin ya di Lampung Tengah ya, itu kan langsung menyebar beritanya. Tapi zaman dahulu, ketika zaman Rasulullah pada saat itu, ketika akan menyebarkan berita itu ada spesialisnya. Contohnya yang ditemui Umar, Jamil bin Ma'mar al-Jumhi, orang yang paling cepat mengabarkan berita. Jadi ketika Umar bertemu Jamil ini, yang menyampaikan bahwasanya ia telah masuk dalam Islam, maka Jamil ini segera keliling ke berbagai tempat, ke Ka'bah, ke tempat ini, untuk menyampaikan kalau Umar telah masuk Islam, Umar telah masuk Islam gitu. Jadi menyebar berita pada saat itu, media sosial zaman Arab lah istilahnya. Lalu ketika berita Umar ini disampaikan kemana-mana, maka Umar itu dikepung orang Quraisy. Namun Umar menangkap Utbah bin Rabi'ah hingga Quraisy berhamburan. Jadi kalau antum mendengar ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah, Umar itu setelah menampakkan keislamannya, itu beliau menantang orang-orang kafir yang ada di depan Ka'bah. Jadi berkelahi dari pagi sampai sore sampai 3 hari. Ketika beliau lelah, maka beliau injak kepala orang kafir Quraisy dan mengatakan, saya sudah lelah, siapa akan maju saya injak seperti ini. Itu hari pertama, hari kedua sampai hari 3. Akhirnya tidak ada lagi yang berani mengepung Umar bin Khattab, karena ya badannya sangat besar seperti itu. Nah, yang perlu dicatat, ada beberapa hal yang menjadikan luluhnya hati Umar bin Khattab. Jadi teman-teman, orang Islam pada saat itu pesimis kalau Umar bakal masuk Islam. Pesimis karena sangat keras lah. Siapa di Indonesia ini? Orang yang paling keras lah, misalnya orang Muslim paling keras itu misalnya kalau ada. Jadi tidak mungkin lah orang itu masuk Islam lah bahasanya. Bahkan sampai ada yang mengatakan tidak mungkin Umar itu masuk Islam kecuali keledainya Al-Khattab masuk Islam. Sampai kasih perumpamaan seperti itu. Saking kerasnya loh, saking gak mungkin masuk Islam lah Umar itu. Nah, tetapi ada beberapa catatan yang membuat Umar itu akhirnya masuk dalam Islam. Yang pertama adalah kudrah Allah SWT atau takdirnya Allah SWT. Jadi Allah itu mampu atas segala sesuatu. Apalagi Umar adalah salah satu ciptaan Allah. Allah mampu menghidupkan bumi yang tandus menjadi hijau dan subur, dan Allah mampu menghidupkan hati yang keras laksana batu menjadi lembut dan sangat perasa, seperti itu. Bisa dibaca dalam Quran Al-Hadid ayat 16 sampai 17. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, siapapun itu bisa mendapatkan hidayah. Siapapun bisa juga melepaskan hidayah. Jadi tak kasih tahu, di bawah tahun 2000 itu ada ulama yang masyhur, terkenal, ilmunya luas, di seluruh dunia terkenal. Tetapi ulama ini sering berdiskusi dengan orang-orang ateis. Orang ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak bertuhan.
sering berdiskusi dengan orang ateis, sering membaca buku-buku orang ateis. Akhirnya apa? Akhirnya murtad. Bayangkan, ulama itu dia sudah pasti dia paham agama Islam, ilmunya tinggi, menguasai banyak ayat Al-Quran, menguasai hafal banyak hadis, tetapi akhirnya murtad. Kenapa? Karena hidayah yang punya Allah. Dan dia juga terlalu banyak berdiskusi dengan orang-orang ateis, terlalu banyak membaca buku ateis, akhirnya murtad. Ada juga seorang tabiin hafal Al-Quran. Tabiin itu coba, jarak tabiin ke Rasul itu tidak jauh. Jadi zaman Rasul, siapapun yang bertemu dengan Rasulullah lalu beriman, menyatakan Islam, beriman sampai dia mati, maka disebut sahabat. Nah, orang yang bertemu dengan sahabat Nabi maka disebut tabiin. Jadi seperti itu. Rasulullah, sahabat, tabiin. Nah, seperti itu. Nah, pada zaman tabiin, pada saat itu kaum muslimin sedang berperang melawan Romawi, maka ada salah satu panglima perang. Jadi panglima perang itu bukan sembarangan. Jadi panglima perang itu orang yang memiliki kemampuan perang yang sangat hebat lah. Contohnya Khalid bin Walid seperti itu. Jadi ada salah satu panglima perang kaum muslimin ketika perang melawan Romawi itu melihat seorang gadis cantik. Ini. Jadi godaannya laki-laki itu yang terberat adalah perempuan, wanita. Karena Romawi tahu umat Islam itu tidak mungkin digebuk dengan kekerasan. Makanya di depan itu dipasang wanita-wanita yang cantik. Seperti itu. Maka panglima perang Islam tadi menulis surat ke perempuan Romawi tadi. Apakah Adinda ingin menjadi suami Kakanda? Kurang lebih seperti itulah suratnya. Lalu perempuan itu membalas, jika Kakanda ingin menjadi suami Dinda, maka masuklah ke agamaku, masuklah ke Kristen. Akhirnya panglima perang tadi yang hafal Al-Quran akhirnya murtad. Alhamdulillah. Maka dari itu kita harus senantiasa banyak meminta hidayah. Meminta hidayah. Contohnya apa? Contohnya sholat 5 waktu itu termasuk kita mencari mempertahankan hidayah, meminta hidayah. Dalam Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Itu juga salah satu cara kita meminta hidayah. Makanya orang yang senantiasa sholat 5 waktu, apalagi laki-laki berjamaah di masjid, maka dia akan lebih mudah untuk mempertahankan hidayah. Jadi seperti itu. Nah, tadi yang pertama itu adalah takdir Allah, umat bisa masuk ke dalam Islam. Yang kedua adalah doanya Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, Rasulullah SAW itu berdoa. Ada yang tahu doanya? Berdoa tentang Umar. Ada yang tahu doanya? Desta kayaknya tahu Desta. Apa? Desta. Tapi biasanya beliau mohon kayak apabila dia akan Islam itu ada Umar dan Abu Bakar gitu. Jadi kurang lebih doanya Rasulullah adalah, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara dua Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Siapa coba Umar bin Hisham? Abu Jahal. Jadi ternyata Abu Jahal itu juga didoakan oleh Rasul. Karena ketika salah satu dari dua umat ini masuk ke dalam Islam, maka Islam akan mulia. Jadi teman-teman, Abu Jahal itu sebenarnya seorang pemimpin Quraisy juga. Jadi orang terpandang, orang yang pemimpin sebuah kabilah, sebuah suku. Makanya ketika pemimpin itu masuk dalam Islam, maka anak buahnya otomatis ikut. Seperti halnya Mus'ab bin Umair ketika dijadikan duta pertama sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Mus'ab itu mendekati pemimpin-pemimpin yang ada di Madinah, pemimpin-pemimpin suku Ansor. Jadi ketika pemimpin itu didekati masuk dalam Islam, maka pemimpin itu tinggal ngajak anak buahnya masuk dalam Islam. Beda kalau ngajak prajuritnya dulu, kerucil-kerucilnya, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi ternyata
Allah memilih Umar bin Khattab untuk masuk ke dalam Islam. Sebenarnya Abu Jahal itu tahu kalau Rasulullah SAW adalah Nabi, utusan Allah. Tahu. Bahkan Abu Jahal itu suka mendengarkan bacaan Al-Quran. Makanya mungkin pernah dengar ya, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan sebelum masuk dalam Islam, ada satu lagi Ahnas itu menyelinap di rumah Rasul. Karena Rasul kan ketika tahajud kan selalu baca Al-Quran dengan keras. Jadi menyelinap di rumah Rasul untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Tapi ketiga orang ini tidak tahu kalau mereka bertiga itu sama-sama ada di situ. Makanya ketika mereka berjalan, lalu bertemulah ketiga orang itu. Saking malunya, karena ya mereka itu pemimpin Quraisy, orang yang ketika di hadapan kaumnya itu mengatakan benci kepada Muhammad, bahkan ingin membunuh Muhammad. Tapi bertemu di tempat di rumahnya Rasul, hanya ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Makanya kalau sekarang itu ada orang Islam yang tidak suka dengan bacaan Al-Quran atau tidak suka dengan bacaan Al-Quran, maka aneh. Berarti lebih parah dari Abu Jahal gitu, bahasa kasarnya. Itu. Makanya kata Utsman bin Affan, kalau hati manusia ini bersih, tidak kotor, maka dia tidak akan puas untuk membaca Al-Quran. Itu. Jadi ukuran hati kita bersih atau kotor itu dari Al-Quran. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, berarti hati kita sedang kotor. Tapi kalau kita ternyata sering membaca Al-Quran, sehari bisa 1 juz, atau sehari 2 juz, atau sehari setengah juz, atau 1 lembar, atau yang penting membaca lah, berarti hati kita sedang tidak kotor atau sedang bersih. Ukurannya seperti itu, salah satu ukurannya seperti itu aja. Seperti itu. Makanya kalau kita bosan baca Al-Quran atau malas, itu berarti salah. Hati kita berarti kotor. Kenapa kotor? Hati itu kotor karena dosa dan maksiat yang dilakukan. Jadi misalnya nih, ada sebuah ponsel. Ponsel itu ada titik hitamnya. Berpengaruh nggak pada gambar? Berpengaruh nggak? Pengaruh kan? Ada titik-titiknya kan di gambarnya. Atau di kameranya itu ketutup hitam-hitam. Begitupun hati. Ketika hati kita melakukan sebuah dosa maksiat, maka akan muncul 1 titik hitam. Dan titik hitam itu akan hilang ketika kita bertaubat atau beristighfar. Seperti itu. Tapi ketika kita melakukan dosa terus-menerus, tidak pernah taubat, tidak pernah maksiat, maka hati kita akan hitam legam. Apa efeknya? Ketika hati kita hitam legam, maka kita sulit akan menerima hidayah. Seperti itu. Makanya ya kita perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, jadi Umar itu masuk dalam Islam salah satunya karena mendengar bacaan Al-Quran. Jadi sebelumnya Umar itu tidak pernah mendengar bacaan Al-Quran. Nah, ketika Umar itu sudah kesal dengan Rasulullah, maka Umar itu sudah memakai baju perang lengkap, sudah berjalan ke rumahnya, ke tempatnya Rasulullah SAW. Pada saat itu di rumahnya Hamzah bin Abi Thalib, maka bertemu dengan seorang sahabat. Jadi sahabat itu tahu kalau Umar itu sedang marah, maka dia pasti pakai pakaian lengkap gitu. Jadi bertanya, "Wahai Umar, mau kemanakah engkau?" Kata Umar, "Sungguh aku telah kesal kepada Muhammad dan aku akan membunuhnya sekarang." Kata sahabat itu, "Engkau buru-buru ingin membunuh Muhammad, tetapi adikmu telah masuk ke dalam agamanya Muhammad." Seperti itu. Jadi Umar itu nggak tahu kalau adiknya itu masuk ke dalam Islam. Makanya ketika jadi setelah dikasih tahu, maka Umar tidak jadi menemui Rasul, tapi malah pulang ke rumahnya untuk menanyakan apakah adiknya masuk dalam Islam atau tidak. Jadi ketika sebelum Umar masuk ke dalam rumah, maka Umar tuh mendengar ada yang membaca Al-Quran. Seperti itu. Makanya ketika Umar masuk, selembaran pada saat itu suhuf, belum Al-Quran penuh, itu disembunyikan oleh
Sa'id bin Zaid, seorang sahabat yang termasuk sahabat yang 10 sahabat yang masuk dalam surga. Itu dijamin masuk surga, disembunyikan. Jadi ditanya, apa yang ada di belakangmu? Bukan apa-apa. Akhirnya Umar menampar adiknya sampai berdarah. Bayangkan, Umar itu sebenarnya tidak pernah menampar adiknya. Tapi ketika saat itu, ketika tahu kalau adiknya itu masuk dalam Islam, maka Umar menampar adiknya sampai berdarah. Tetapi apa yang dikatakan adiknya? Sesungguhnya aku adalah orang yang mengatakan Allah sebagai Tuhanku dan Muhammad sebagai Rasulku. Jadi Umar itu tidak pernah melihat adiknya seteguh itu. Dan juga baru pertama kali melihat orang seteguh itu mempertahankan agamanya, padahal sudah ditampar. Akhirnya hati Umar agak luluh. Setelah itu hati Umar agak luluh, lalu melihat sesuatu yang disembunyikan oleh Sa'id bin Zaid tadi. Yang mengatakan, apa itu? Kata adiknya, itu adalah suhuf atau lembaran Al-Quran. Bolehkah aku membacanya? Ini sudah agak lembut. Bolehkah aku membacanya? Kata adiknya, tidak, sesungguhnya engkau masih kotor, maka bersucilah. Tapi Umar pada saat itu bukan berwudu karena belum masuk. Baca Toha. Jadi setelah Umar bin Khattab membaca surat Toha, Umar gemetar, Umar heran. Ini yang membuat bukan manusia. Karena seperti tadi yang Anda sampaikan, Umar itu paham syair yang dibuat oleh manusia. Dan syair yang ada di Al-Quran ini, terutama di surat Toha, itu sangat bagus dan tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Seperti itu. Makanya zaman dahulu itu ada ahli syair, orang-orang kafir Quraisy, dia ingin menciptakan surat. Jadi ingin menandingi Al-Quran. Pada saat itu yang ingin ditandingi surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsalna 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi ingin ditandingi. Tapi penyair itu membuat syairnya itu bukan menandingi Al-Quran, malah mempermalukan dirinya sendiri. Jadi dia buat syair gajah, dia memiliki 2 telinga, dia memiliki belalai, dia memiliki kaki 4. Jadi hanya mendeskripsikan. Jadi malah diolok-olok oleh sahabatnya sesama kafir. Engkau ini ingin menandingi Al-Quran, tapi malah mendeskripsikan apa itu gajah itu. Jadi malah dipermalukan temannya sendiri. Ini Masya Allah. Makanya Al-Quran itu luar biasa. Banyak sekali orang yang sudah masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran atau membaca Al-Quran seperti halnya Umar bin Khattab tadi. Jadi Masya Allah. Makanya kalau kita umat Islam enggan baca Quran atau tidak suka baca Quran, berarti ada yang salah. Utsman itu teman-teman, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu sangat cinta dengan Al-Quran. Beliau itu ketika sholat witir, itu sholatnya cuma 1 rakaat, tapi yang dibaca 30 juz. Di sini ada yang sholat witir 1 rakaat yang dibaca 30 juz. Ada nggak? Gempor paling. Tapi Utsman seperti itu, saking cintanya dengan Al-Quran. Makanya ketika beliau akan wafat, akan dibunuh oleh orang-orang Khawarij, pimpinannya Abdullah bin Sabah, Utsman itu sedang membaca Al-Quran. Jadi sudah ada isyarat. Pada saat malam harinya, Utsman itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar. Jadi Rasulullah bersabda di mimpinya Utsman, wahai Utsman, sesungguhnya engkau akan berbuka bersama kami. Ini sudah diisyaratkan kalau Utsman akan wafat. Makanya ketika hari beliau akan wafat dan juga sedang membaca Al-Quran. Jadi pokoknya zamannya Utsman itu sudah kacau lah. Setelah terbunuhnya Umar, itu zaman itu sudah kacau sekali. Makanya sampai ada yang mengatakan sesungguhnya Umar bin Khattab itu pintunya fitnah. Jadi ketika Umar itu wafat, pintu fitnah itu terbuka selebar-lebarnya. Seperti itu. Pokoknya kalau cerita masalah Khawarij, cerita masalah perusuh zamannya Utsman bin Affan itu sangat luar biasa.
Walaupun Utsman itu memimpin sangat panjang, 12 tahun. Kalau Umar itu 10 tahun memimpin Islam. Nah seperti itu, akhirnya Umar masuk dalam Islam. Dan setelah membaca Toha, Umar tersentuh, menangis, lalu bertanya kepada adiknya, di mana Muhammad? Muhammad di rumah si Fulan. Pada saat itu di rumahnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi ke rumah, akhirnya Umar datang ke rumahnya Hamzah yang ada Rasulullah juga para sahabat, mengetuk pintu. Mengetuk pintu, ada yang bertanya, siapa? Umar katanya. Lalu Hamzah bin Abdul Muthalib, Hamzah itu teman-teman, badannya itu tidak jauh beda sama Umar. Hamzah itu kalau yang lain itu berburu rusa, kalau Hamzah itu berburu singa. Jadi anti mainstream lah bahasa sekarang ya. Berburunya singa, karena badannya besar sama seperti Umar. Makanya ya Rasulullah, biarkan aku yang menghadapi Umar. Tapi ketika pintunya dibuka, ternyata Umar malah memeluk Rasulullah dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi masya Allah, masuk Islam karena hidayah dari Allah, dari doa Rasulullah, karena mendengar bacaan Al-Quran, apalagi membaca sendiri Al-Quran. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita cukupkan sampai 5:30 ya. Nah, nanti kalau ada yang bertanya boleh bertanya. Jadi teman-teman, sedikit saya ceritakan tentang hijrahnya Umar bin Khattab. Sebelum kita sampai ke keutamaan dan keistimewaan Umar, ini masih panjang sekali nih. Sebelum kita membahas keutamaan Umar, maka saya ingin menceritakan sedikit tentang hijrahnya Umar bin Khattab. Pekan yang lalu, pekan yang sebelumnya, ketika kita membahas Abu Bakar As-Siddiq, jadi Abu Bakar itu hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar sudah tidak sabar, ya Rasulullah, aku hijrah duluan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sebentar Abu Bakar, semuanya belum ada perintah hijrah. Ketika ada perintah hijrah, pada malam hari itu pun Rasulullah mendatangi Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya sudah ada perintah hijrah, marilah hijrah bersamaku. Abu Bakar menangis, terenyuh. Jadi orang yang bisa membersamai Rasulullah itu orang yang spesial, termasuk Abu Bakar. Jadi Rasulullah itu pada saat itu sudah dibuat sayembara oleh orang kafir Quraisy. Barang siapa yang membawa Muhammad ke sini, hidup atau mati, maka akan kami beri 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta itu harganya 50 juta, misalnya pada saat sekarang itu 50 juta, berapa kali 500 kali 100? Ya segitulah, itu sendirilah. Jadi luar biasa. Pokoknya kepala Rasulullah itu sudah dihadiahi 100 ekor unta. Makanya hijrahnya Rasulullah itu kan sangat luar biasa. Beliau bersembunyi di Gua Sur, bertemu dengan seseorang kafir Quraisy yang hampir membunuhnya, tetapi ternyata ketika bertemu dengan Rasul itu tiba-tiba dibuat lemes oleh Allah, dan akhirnya pedangnya diulurkan oleh Rasulullah. Seperti itu luar biasa. Kisah hijrahnya Rasul itu sangat luar biasa. Tetapi Umar ketika akan hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dikatakan? Umar malah bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, maka halangi aku ketika hijrah ke Madinah. Siapa coba yang gak kegemeteran? Umar loh. Badannya tinggi besar lah. Ya mungkin kalau zaman sekarang ya TNI lah mungkin ya. TNI, polisi awal-awal. Jadi badannya sudah besar. Tadi aja kita sudah jelaskan, kalau naik kuda itu kakinya sampai hampir menyentuh tanah. Jadi itu, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, maka hadanglah aku. Nah, ini tidak ada yang menghadang Umar bin Khattab. Jadi itu. Mungkin kita cukup bacaan pada sore hari ini. Besok insya Allah kita akan membahas keutamaan dan keistimewaan Umar bin Khattab. Itu saja bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman seputar Umar bin Khattab? Kalau ingin saya kasih referensi, kalau teman-teman ingin
mendengar ceramah yang lengkap tentang sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah dan juga sejarah sahabat, bisa mendengar ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Itu sangat jelas. Satu pertemuan itu bisa, misalnya membahas Abu Bakar, satu pertemuan itu bisa 2 jam, 3 jam, dan itu sampai 2-3 kali. Iwan, ada pertanyaan Iwan?